Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kitab Yosua ya. Sudah kita seri yang kedua, masih baru mulai. Nah, kata kunci kitab Yosua adalah kepemilikan, possession. Mereka kepemilikan dari sebagian tanah Kanaan. Ayat kuncinya ya kita baca hari ini, tapi kita baca sekarang. Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Bayangkan ya, jadi ayat kunci untuk mengerti 24 pasal. Nah, ingat ya, Yosua dibagi dua. Penaklukan lalu pendudukan. Ya, pasal 1 sampai pasal 12 menaklukkan, pasal 13 sampai pasal 24. Nah, kita sekarang masuk di awalnya di sini ya, persiapan awal. Yosua pasal yang pertama, ini baru pertama kali kita belajar. Minggu kemarin kita belajar pendahuluannya ya. Ayo kita baca 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Nah, ingat ya, ini bagian yang pertama, pasal 1 sampai pasal 12, bagian penaklukan. Dan mereka sudah masuk bagian pertama, yaitu persiapan dari pasal 1 sampai pasal 5. Nah, Yosua pasal 1 itu membicarakan tentang Yosua itu diangkat. Pengangkatan Yosua menjadi pemimpin Israel. Dimulai dengan bagian yang pertama, ayat yang 1 sampai 9 ya. Sekarang Yosua mendengarkan Tuhan. Ini artinya, ini yang kita pelajari hari ini saja ya. Nah, dimulai dengan frasa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ingat ya, sebelum kematiannya Musa, Yosua sudah ditunjuk dalam bilangan. Jauh sebelumnya Tuhan sudah berkata Yosua akan diangkat. Musa sudah bikin pengumuman menjelang Yosua sudah dilantik oleh Musa. Dan menjelang matinya umat Israel sudah menyadari bahwa yang meneruskan tongkat estafet itu adalah Yosua. Jadi Allah kini memanggil Yosua untuk menuntun umatnya masuk tanah perjanjian. Ingat ya, kita sudah belajar 102 seri kitab Ulangan. Nah, seri yang terakhir kita belajar ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Ulangan 34 ayat 5. Nah, makanya kitab Yosua ini sequel ya. Ini kelanjutan dari kitab sebelumnya, karena pasal 1 ayat 1 sudah ngomong cerita sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berarti kita tahu penerus kitab Ulangan, sambungannya, sequelnya. Nah, kalau saudara baca, ini bukan Kopingho ya. Kopingho berikutnya apa? Saya nggak pernah baca Kopingho, saya kurang senang baca yang kayak gitu saudara ya. Beda ceritanya. Kalau komik-komik yang kayak Tongila Verdur, terus Asterix Obelix, itu semangat saudara ya, bergambar soalnya. Oke, ingat ini sequelnya ya. Ayo kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah, saudara sedikit membayangkan ya, Musa sudah mati, ditangisi 30 hari. Nah, sekarang mereka masih di dataran Moab, lalu di seberang mereka itu adalah sungai Yordan. Kalau mereka menyeberang sungai Yordan, itu berarti masuk negeri Kanaan. Nah, Yosua ini 40 tahun kita bilang runtang-runtung sama Musa.
bos, Pak, saya enggak tahu ya panggilan kesayangan Yosua sama Musa. Mungkin panggilannya Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Nah sekarang Yosua, semua orang melihat Yosua, dan sekarang yang dilihat Yosua itu siapa? Ya, dia mengharapkan sekali Tuhan bicara sama dia. Pasti itu. Yosua sangat mengharapkan Tuhan ngasih perintah langsung kepada dia seperti Musa pemimpin sebelumnya. Dan Yosua tidak kecewa. Di tengah kesendirian itu dia dengar suara Tuhan. Saudara, dengar dulu ya. Kalau saudara jadi pemimpin, kadang-kadang itu seperti itu loh. Kayak gini ya. Kalau kita harus mengambil keputusan, kalau kita harus melakukan sesuatu yang besar dan semua orang mengharapkan kita, lalu kita ngomong, aku ngomong besok apa mari gini. Saudara, pemimpin itu kesepian seperti itu. Kayak sama seperti di rumah tangga ya. Pemimpin rumah tangga suami. Kayak apa ini? Waduh, ngomong sama siapa seperti itu? Dan Tuhan tidak mengecewakan dia. Memang Tuhan bicara, banyak penafsir mengatakan jelas ya, audible. Nah, saya mau meluruskan ya, kadang-kadang hamba Tuhan berkata, saya mendengar suara Tuhan. Kalau dia ngomong gitu harusnya audible ya. Misalnya saudara di kamar sendiri, tiba-tiba ada suara, Nathan, pergi sekarang. Mungkin saudara lari pasti ya. Ya audible itu seperti itu. Ingat ya. Tapi memang nggak sama sih kualitasnya ya. Musa kayak gini ya. Agak beda. Saudara harus membedakan ya. Ini tabernakel. Tabernakel itu tempat ya kita tahu ya perkakas-perkakas tabernakel. Tapi ada tempat tersendiri namanya ruang pertemuan. Nah ruang pertemuan itu khusus Musa ngomong sama Tuhan di situ. Musa ngobrol langsung sama Tuhan di situ. Ini kenapa mati? Oh, jadi Musa bisa ngomong langsung dan ketika Musa keluar, orang Israel itu melihat mukanya, percaya. Nah memang enggak kualitasnya seperti itu. Nah sekarang Allah berbicara langsung kepada Yosua untuk mengambil alih kepemimpinan Israel. Dan perintah Allah ini apa ya penting ya sebagai bukti pemerintahan teokratis Allah sambung menyambung seperti itu. Aduh, nggak bisa keluar di situ ya. Nah Allah Tuhan kasih 4 tugas khusus. Jadi ayat 1 sampai ayat 9 ini jelas bicara. Yang pertama, seberangi sungai Yordan. Perintahnya jelas ya, seberangi sungai Yordan. Terus yang kedua, jadilah kuat. Ingat ya, Yosua baru muncul. Ini hari-hari pertama dia jadi pemimpin. Mungkin Tuhan melihat apa ya yang terjadi di situ seperti itu. Coba carikan klik sampai di slide keberapa itu? Slide ke-13. Nah, yang ketiga perintahnya dengan jelas, jadikan bangsa ini memperoleh warisan mereka. Seperti itu. Nah ini, sekarang yang ketiga. Jadikan bangsa ini memperoleh warisan mereka. Perintah yang keempat, jaga supaya kamu bertindak sesuai dengan hukum Allah. Perang ya perang, merebut ya merebut, tapi ikut aturannya hukum Allah. Makanya ayat kuncinya yang kita baca tadi itu, renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu dibuatnya menjadi berhasil, sukses. Itu poin utamanya di situ. Nah itu yang menolong kita anak-anak Tuhan ya. Ngapain kita ke gereja? Ngapain kita baca Alkitab? Itu menolong kita jadi guidance. Ya, guidance dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Perintahnya imperatif ya. Jelas sekali. Ini bentuk perintah. Berdirilah. Persiapkan diri untuk menyeberangi sungai Yordan masuk ke Kanaan. Seri berikutnya sudah selesai khotbahnya saudara. Karena saya lagi semangat belajar ini ya. Nah konteksnya saudara mesti paham ya. Kenapa disuruh berdirilah? Bahasa Indonesia kan bersiaplah ya. Tapi dalam bahasa Ibrani jelas sekali. Berdirilah.
Kenapa? Karena mereka sedang berkemah, stay. Bayangkan ya, beberapa bulan, minggu, bulan tinggal di situ, angin semilir, air banyak, makanan banyak, datarannya enak. Enak tinggal di sini ya. Kalau sudah kelamaan itu begitu saudara ya, rasa homey itu kuat sekali ya. Enak rasanya di sini. Nah itu ingat ya, mereka sedang berkemah, tapi Tuhan berkata berdirilah. Nah minggu depan ya, kita belajar suruh persiapannya 3 hari seperti itu. Tapi yang kedua, di depan itu ada sungai Yordan. Nah sungai Yordan sedang pasang-pasangnya. Nah ini sumber air di Israel ya, saudara lihat di sini. Ini Nahal, Senir, salah satu sumber air dari sungai Yordan yang di utara itu. Nah, ini nama tempatnya di Perjanjian Lama namanya Danau Kineret. Kenapa disebut? Oh, kok enggak keluar bahasa Ibraninya? Oh, fontnya enggak ada di sana ya. Aduh. Kineret bahasa Ibrani ya. Kineret itu kecapi. Kinor. Makanya kenapa danaunya disebut Danau Kineret? Karena bentuknya seperti kecapi, alat musik petik yang pernah saya tunjukkan saudara waktu khotbah itu ya. Nah, tapi dalam Perjanjian Baru namanya disebut Galilea. Nah, kalau kita lihat ini sungai Yordan. Dari sungai Yordan ini panjangnya cuma 105 kilo. Tapi berkelok-kelok. Ya, berkelok-kelok seperti ini. Tapi Alkitab bilang waktu Yosua mau nyebrang, salju sumber airnya itu leleh. Sehingga air itu sebak dalam bahasa Indonesia. Kalau terjemahannya pasang, sungainya jadi besar, penuh air, dan tidak mungkin bisa menyeberang. Ini masalah, ini trouble ini. Kita mesti memahami ya. Jadi 135 mil atau 230 km jadinya. Karena ini masalah yang besar ya buat mereka dan selalu bermuara di laut mati seperti itu. Ya, makanya dalam perjanjian disebut Danau Galilea. Nah, Jordan itu artinya descend, turun. Kenapa? Lihat ya, saudara lihat ini batas sea level apa? Permukaan air, 0, titik nolnya di sini. Nah, sumbernya kan dari Gunung Hermon dan semua di sini, lalu turun ke bawah. Bayangkan, jadi lagi pasang airnya deras, debitnya banyak dari ketinggian jauh di bawah permukaan laut lagi. Saudara bisa bayangkan banjir. Keluarkan suaranya ya. Ini saya pernah keluarkan klipnya. Wah, kalau dari udara, dari drone kelihatan ya seperti ini. Ini masih normal. Dan saudara lihat ya, kenapa kiri kanannya itu ada tebing yang seperti itu. Kalau banjir, meluapnya seperti itu. Nah, dikatakan menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, yang sedang kuberikan. Bentuknya partisipal ya, yang aku akan segera berikan. Sederhananya seperti ini. Tuhan kasih janji, tapi untuk dapat berkat perlu iman. Iman untuk menyeberang. Saya cari gambar orang menyeberang. Saya membayangkan Yosua pasti pikir, wow, dalam anak-anak, ibu-ibu, ternak harus nyebrang. Itu seperti punya iman ya. Kayak Musa memimpin waktu Eksodus persis sama seperti itu. Nah, saudara sedikit bisa membayangkan. Makanya kenapa Tuhan berkata, jadilah kuat. Kamu sekarang pemimpin. Nah, menariknya Musa kan disebut hamba Tuhan 3 kali dalam pasal 1, 13 kali dalam kitab Yosua. Tapi di pasal terakhir Yosua disebut juga hamba Tuhan. Poinnya sederhana. Yosua adalah tokoh kunci yang dipakai Tuhan menggenapi program Allah. Ayat 3
4, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, meskipun tanah itu pemberian Tuhan, ingat ya, tanah Kanaan di depan itu Tuhan bilang, tanah ini kuberikan kepadamu. Tapi warisan itu bisa didapat kalau mereka mau menang perjuangan keras perang. Makanya setiap tempat yang diinjak olehmu, berarti apa? Gak boleh leha-leha. Dikasih hak, dikasih berkat. Tapi kalau mau dapat berkat, harus injak tanah, harus berbaris, harus berperang. Setiap bagian bertempur. Nah, ini yang harus diluruskan di banyak orang Kristen. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh, Kak amin, mati ya. Saudara kayak mahasiswa saya ya, takut-takut salah ya. Tuhan itu memberkati kita, amin. Tuhan berkat Tuhan itu pasti datang, amin. Nah, ketika orang bilang amin, bayangannya cuma satu, wis nunggu saja, berkatnya datang. Tapi jangan lupa setiap tempat yang diinjak olehmu harus berjuang. Dari mana? Tadi itu Alkitab bilang ini lokasi batasnya ayat 4, dari padang gurun. Nah, padang gurun itu merujuk pada tempat namanya Negev. Nah, Negev itu bisa terjemahkan selatan. Berarti bagian selatan mereka Negev, padang gurun. Ini mengacu pada padang rumput semi kering yang tidak berpenghuni. Tapi yang luar biasa ya, ketika tahun 48 Israel merdeka, tahun 50-60 padang gurun ini dirubah sama orang Israel, dan sekarang gurun ini jadi tempat perkebunan yang luar biasa. Dan makanya ditiru sama Arab, Cina dan lain sebagainya ya. Mereka belajar dari sana seperti itu. Di mana tempatnya? Nah, ini negeri Israel sekarang, negeri Israel sekarang. Kalau sudah lihat baca Negev Desert, padang gurun Negev, itu selatan. Nah, lihat klipnya ya, kita lihat klipnya. Nah, ini tempat ini. Kering. Oase. 55% wilayah Israel Negev. Sejauh mata memandang cuman gurun. Nah, ini dekat Laut Mati, ada banyak industri di sana. Nah, Gunung Libanon. Nah, Libanon itu harafiahnya whiteness, putih. Yang pertama bicara Gunung Hermon ya. Kenapa? Tertutup salju, makanya dari jauh kelihatan putih, nanti gambarnya keluar. Kenapa disebut whiteness, kenapa disebut putih, kenapa disebut Libanon? Karena ada tebing-tebing sampai dari Gunung Hermon sampai ke Libanon di utara, itu semuanya putih. Nah, makanya ini kalau tadi itu selatan, padang gurun, di utara pegunungan yang putih, bersalju seperti itu. Nah, kalau sudah lihat ini Gunung Hermon, jadi kalau dari jauh udah kelihatan ya, putih-putih seperti itu. Ini pernah saya keluarkan lagi ya. Saya sama istri pergi naik ke puncak Gunung Hermon. Ini saya ndretek saudara. Gimana orang stroke? Karena ini muter terus. Jadi berdiri, bluk langsung jangan, aman, turun, main salju, lalu mulai turun begitu turun bilang, saya bilang sama orang Israel, help me, langsung digendong sama tentara, bluk diturunin saudara. Selamat kamati saudara ya. Ini di puncak sana. Nah, kira-kira Gunung Hermon itu seperti ini. Keren sekali, bisa main salju di sana itu. Makanya sumber air apa namanya? Sungai Yordan itu
Sumbernya dari sini ya, Danau Galilea, Sungai Yordan. Disebut Libanon putih, puncaknya di situ. Kalau mau pergi Israel bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari ya, pas banyak puncak-puncaknya di situ. Nah itu persis berputar di situ. Oke, sampai ke sungai besar, Sungai Efrat. Ada dua penafsiran ya. Yang pertama itu bicara hulunya di bagian selatan, yaitu daerah timur laut ya, Laut Galilea, ya dekatnya Gunung Hermon itu ya, seperti itu. Atau Sungai Efrat yang di Mesopotamia, sekarang yang miliknya Irak gitu lah. Nah, kalau misalnya yang pertama sudah dapat, tapi kalau yang kedua digenapi pada masa Salomo. Kenapa? Lihat ya, yang saya buletin itu wilayah Israel. Nah Sungai Efrat Rivers, nah sudah lihat jauh dari Israel. Tapi Tuhan bilang batasnya sampai di sana. Makanya itu akan digenapi nanti kalau Tuhan Yesus datang ya, seperti itu ya. Seluruh tanah orang Het. Nah ini lokasinya paling susah. Kenapa? Karena menunjuk ke Suria Utara, di bagian utara. Karena dalam Alkitab itu ada 3 kelompok orang Het yang berbeda. Tapi kalau ditanya seluruh tanah orang Het berarti yang paling besar daerah Turki. Nah kalau dulu namanya Anatolia ya. Nah kemungkinannya ayat ini jelas ya, tanah orang Het yang ada di Palestina. Kenapa? Nah ini ya, kerajaan Het tahun 1350 sampai tahun 1300. Ingat ya, ini ditulis 1400 sebelum Masehi, 1300, sama persis tahun-tahunnya sama seperti ini. Nah yang dibuletin ini tanah perjanjian. Jadi ini yang Tuhan bilang seperti itu. Nah orang Het dari Anatolia tengah ditarik ke timur dan sekarang perlahan mulai menyebar ke selatan, makanya sampai ke tanah perjanjiannya seperti itu. Nah kemungkinan yang disebutnya seperti ini, tanah bukan yang di utara, tapi yang di selatan seperti itu. Nah batas yang berikutnya Tuhan bilang sampai ke laut besar. Apa itu laut besar? Mediterania Sea, laut tengah, laut Mediterania. Ya, tapi kalau dalam Alkitab sering disebut laut atas atau batas barat. Jadi sudah jelas ya, utara, timur, batas selatannya seperti itu. Di mana itu? Di sini. Ini namanya Laut Mediterania. Kalau ditembus itu sampai ke Pulau Kreta dan semuanya ya, Italia seperti itu. Tapi masalahnya sekarang wilayah Israel tidak seperti sebesar janji Allah yang di dalam kitab Yosua ini. Kitab Ulangan juga. Pertanyaannya kapan mereka akan memiliki tanah itu? Makanya saya bilang tadi itu sudah ngomong. Nabi-nabi sudah menubuatkan ketika Mesias, Kristus yang diurapi itu datang ke bumi waktu second coming, kedatangan Kristus kedua kalinya. Beda. Kita, Yesus datang buat kita itu rapture, kita diangkat. Itu sebelum 7 tahun. Tribulasi, sebelum masa antikris. Tapi nubuat ini digenapi waktu sesudah di akhir 7 tahun. Di awal 7 tahun, sebelum 7 tahun kita diangkat di sorga bersama Tuhan. Ya, diadili, terima mahkota, pesta kawin anak domba, dunia dihukum 7 tahun. Di akhir 7 tahun kita turun bersama Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah ini persis. Ayat-ayat ini semua digenapi ketika Yesus datang. Ya. Ayat yang kelima, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, frasa ini memiliki nuansanya nuansa militer. Jenderal Yosua galau dikuatkan Tuhan. Ingat, panglima tertinggi, pemimpin tertinggi Allah, Tuhan, ngasih penghiburan kepada jenderal di lapangan. Jangan kecil hati. Maka ingat ya, saat ini Yosua menghadapi tugas yang luar biasa. Menaklukkan Kanaan, membutuhkan kata-kata penyemangat. Ini menolong kita ya. Berikan kata semangat yang menguatkan. Jangan banyak kata-kata yang melemahkan orang lain seperti itu. Kenapa? 40 tahun yang lalu Yosua itu spionase yang dikirim oleh Musa. Orang Kanaan itu gimana? Kuat, ada raksasa, tinggal di kota-kota berbenteng. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, betul. Nonton Piala Dunia, lihat ya, fisik yang gede-gede ya. Saya membayangkan orang Indonesia. Saya 168, 169, 168, 169. Lalu menghadapi mereka 180. Tiang jatuh mungkin saudara ya. Tapi itu bukan 180, kuat-kuat dan besar-besar. Tinggal di kota berbenteng. Orang enak. Siapa itu orang enak? Orang raksasa. Orang enak itu orang raksasa. Makanya saudara tunggu dulu ya, bayangkan ya. Jadi orang raksasa itu ada sebelum air bah dan sesudah air bah ini ada. Bahkan pada zaman Daud pun ada Goliat. Makanya ditinjau dari sudut manusia, Israel sulit akan menang. 31 negara dilawan sendirian dan orangnya raksasa-raksasa semuanya, mustahil. Makanya Yosua perlu dikasih kata-kata semangat oleh Tuhan ya. Pertempuran banyak dan berat mengharuskan prajuritnya siap dalam kondisi puncak. Harus siap perang terus. Belum lagi topografinya. Tanah Israel yang ditaklukkan itu bikin sulit manuver. Kalau lurus saja ya, tanah datar mudah. Topografinya seperti ini kan, saudara, kalau ingat khotbah Mazmur pasal 3 saya keluarkan gambar ini. Yang gambarnya seperti ini. Jadi saudara lihat ya, dari Moab gunung turun, naik berbatu-batu semuanya ini. Gimana mau perang? Musuh berada di atas gunung, sudah kalah set, benteng-benteng. Bagaimana bisa menang? Tapi Tuhan kasih janjinya, saya suka. Sama seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai kamu. Wow, dengarnya itu adem. Karena dia tahu bagaimana Tuhan menyertai Musa. Dan saudara masih ngerti ya, Abraham ketika dipanggil, aku menyertaimu. Yakub ketika dia memulai perjalanan hidupnya, aku menyertaimu. Musa, aku menyertaimu. Dan ini menolong kita saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Jangan takut ya. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Baca 2, 3. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan rapah, bentuknya ipil imperfect. Allah tidak akan pernah untuk melepaskan, meninggalkan, bersantai, menahan diri dan berdiam. Membiarkan dan meninggalkan beda tipis ya. Yang satu hipil, yang satu kal, tapi bentuknya sama imperfect. Imperfect itu seperti ini. Sekarang ya, kemarin ya, besok ya, terus tidak akan berhenti. Makanya yang luar biasa kalau kita belajar bahasa Ibrani, bahasa Alkitab, itu menolong kita. Dulu aku tidak pernah, sekarang tidak pernah, dan nanti tidak akan pernah meninggalkan. Nah, ini menarik ya. Tuhan akan selalu terus menerus menyertai. Walaupun masalah silih datang berganti,
kehadiran dan janji Tuhan itu hadiah terbesar. Ayat yang ke-6, 7 dan 8. Sampai 9 ya, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini tidak saya terangkan panjang lebar, cuma satu slide. Kenapa? Karena saya khotbahkan nanti di akhir tahun. Ya, ayat ini sebagai khotbah nanti di bagian tutup tahun dan buka tahun. Saya mau tutup dengan satu komitmen yang sederhana. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini pesan Musa sebelum mati kepada Yosua. Sekarang ini perintah Allah juga kepada Yosua. Kalau ini diulangi 2 kali, Musa tahu Yosua, Allah tahu Yosua. Tunggu dulu, Allah juga tahu saudara dan saya. Kita tawar hati, kita kecut hati. Aduh, bisa apa enggak ya? Tapi nanti di pasal 10, setelah melewati beberapa bagian peperangan, Yosua kasih pesan sama umat. Tata bahasanya persis. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Wow. Dan ini pesan berkelanjutan juga untuk saudara dan saya ya. Oke, saya tutup. Yosua di pasal 1 ayat 1 sampai 9 dihadapi tantangan ya. Dia harus tampil sebagai pemimpin baru. Medan tempurnya menyulitkan. Luas wilayahnya yang ditaklukkan sulit. Harus perang melawan 31 kerajaan. Kesulitan di depan mata sudah kelihatan. Ingat ya, mereka berapa lama di situ. Sekarang Sungai Yordan mulai banjir. Mentalitas 40 tahun yang lalu orang Israel labil, tidak meyakinkan. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau kasih, ini patung yang dibuat tahun 1898. Siapa yang membuat? Yesus Fructuoso Contreras. Itu orang Meksiko. Makarya ini gambar ya. Jangan lihat ketelanjangannya ya. Wanita yang berjuang melawan rantai untuk bangkit. Ini mahakarya ini disebut, dikasih nama In Spite Of. Walaupun demikian. Kenapa? Jadi ceritanya pematung ini, sebelum dia bikin patung ini, pematung kan orang seni kan modalnya satu, tangan kan. Tapi tangannya ini hilang setelah kerjakan sebuah patung. Gimana pematung mau bikin patung? Dia tidak menyerah, walaupun kehilangan tangan kanannya, dia mulai belajar bikin patung dengan tangan kirinya. Dan mahakaryanya dia terjadi, ini mahakarya yang dibuat. Disimpan di museum di Prancis ya, Louvre kalau nggak salah. Stop. Sudah tahu Thomas Alva Edison yang menemukan ribuan lampu, apalagi aki dan macam-macam ya.
itu dia punya masalah pendengaran. Banyak orang berkata dia tuli. Saudara tahu penakluk pada masa sebelum Tuhan Yesus, penakluk dari Yunani namanya Julius Caesar, umur 33 mati, umur 30 menaklukkan setengah dunia. Itu orang epilepsi. Ada seorang penemu kimiawan, ilmuwan ya, fisikawan namanya Louis Pasteur. Ingat ya, namanya sudah ada pasteurisasi dan banyak obat yang ditemukan. Dia kalau mau pergi ke laboratoriumnya, dia sulit menemukan jalannya. Karena dia punya masalah sama mata, rabun. Saudara lihat, poin-poinnya sederhana hari ini ya, sederhana ya. Yosua, dia lagi galau, dia lagi tidak kuat. Aduh, masa bisa apa enggak? Tapi orang-orang yang saya sebutkan contoh-contoh tadi itu punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan, punya cacat. Rumusnya satu, calling Tuhan, hubungin Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Semuanya Tuhan sanggup menolong kita. Seperti pada Yosua, Tuhan Yesus akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kalau kita percaya.